Jika Daus tengah dilanda kisruh bahtera, putra almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz, justru tengah berada di dua situasi. Di satu sisi tengah bahagia menunggu kelahiran buah cintanya karena usia kehamilan sang istri Heni Rahman telah memasuki bulannya. Tapi di sisi lain, ia harus menghadapi ujian terpaan isu miring, mulai dituding akan menjual aset wakaf Yayasan Az-Zikra hingga isu seputar ibundanya Umi Yuni yang disebut-sebut telah menikah siri dengan lelaki lain. Meski isu tersebut kadung menggelinding liar sejak neneknya Hajah Nurhayati angkat bicara, tapi sebagai anak, Alvin mendoakan apapun pilihan sang bunda untuk menikah kembali. Untuk mama, keputusan saya, komentar saya cuma satu, apapun keputusan mama saya doakan. Ketika kita ditimpa banyak ujian, ya, banyak fitnah, ya, banyak musibah yang terjadi dimanapun, kita nggak bisa memprediksi kapan ujian itu datang kepada kita. Pertama yang kita lakukan adalah satu, berbanyak sholat, ya, ya, sabar. Kenapa? Karena sholat dan sabar adalah penolong kita, ya. Kemudian tetap berbaik sangka pada Allah, ya, tetap berbaik sangka pada Allah, selalu berpikir positif. Kenapa? Karena ketika kita berpikir positif itu akan melahirkan hormon kebahagiaan, ya. Itu. Kemudian yang terakhir, perbanyak zikir. Seperti apa? Perbanyak zikir membaca Ya Syafi. Kenapa? Ketika kita membaca Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, kita harus yakin bahwa Allah akan menghilangkan segala penyakit hati yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ya, demi kebahagiaan ibundanya, Alvin tak mempersoalkan apakah ibundanya akan menikah kembali atau tidak. Apalagi sudah 4 tahun Umi Yuni hidup sendirian tanpa pasangan hidup sepeninggal almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Ini nungguin Yuni percuma nungguin Yuni, nggak tahu dia dibawa. Tapi kaget Kak Sipin, kaget nggak? Sampai nenek sampai datang ke rumah. Berbanyak membaca, namanya kita manusia nih, ya, sering gundah, sering bingung, sering pusing, sering banyak menghujat orang, sering banyak menghina orang. Kami sarankan perbanyak membaca kalimah zikir Ya Syafi. Karena dengan kita membaca kalimah zikir Ya Syafi, maka Allah akan menghilangkan segala penyakit hati yang ada dalam hati dan pikiran kita dari berbagai subhat, ya, kerancuan, ketidakyakinan, ya, kemudian penyakit iri hati, penyakit dengki. Soal tudingan jika Umi Yuni telah dibawa lelaki lain dan menikah siri, sesungguhnya telah dibantah oleh adik Umi Yuni sendiri. Paman Alvin dari keluarga ibundanya itu menuding tuduhan jika Umi Yuni telah menikah diam-diam merupakan isu tak valid. Apalagi sebagai keluarga ia tak pernah merasa menikahkan Umi Yuni. Dia memang gak benar. Saya bilang tadi, kalau memang itu menikah kan berarti yang bisa menikahkan kan saya. Nah kalau saya tidak merasa menikah, ya berarti bisa simpulkan bahwa itu tidak benar. Dia juga sudah beristri, sudah punya anak, gitu ya. Jadi menurut saya isu ini agak lucu ya. Kenapa dikaitkan dengan permasalahan Az-Zikra? Hajah Nurhayati sendiri kabarnya hubungannya renggang sejak Umi Yuni dikabarkan akan menjual aset hibah tanah dalam komplek yayasan. Apalagi belakangan mertuanya itu lebih dekat dengan istri-istri almarhum lainnya. Jurang komunikasi itu disebut-sebut memunculkan gesekan perasaan hingga timbul syakwa sangka. Tak heran jika Hajah Nurhayati tampak kesal jika bicara soal Umi Yuni. Nggak tahu dibawa orang kabur tadi. Dibawa orang kabur. Ya, nggak tahu. Terus udah pulang aja sayang. Umi Yuni dibawa kemana? Berarti saat ini Umi Yuni ada di rumah. Nanti beritanya kalau sudah fit baru aku ngomong, ya. Hari ini bisa Umi nanti malam atau kapan? Jangan. Itu sayang.
Aku mau ngomong dulu, mau beritanya valid apa enggak nih? Baru aku ngomong ya. Iya, tapi dapat kabar katanya udah nikah gitu. Ini seperti apa? Oh iya. Ya sayangnya. Tapi memang benar sama ayah Iskandar atau gimana? Aku orang tuanya Mas Arif. Iya. Nanti ya. Ya, orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Azikra, mungkin tidak suka melihat Azikra itu ada peninggalan keluarga di sini. Karena merasa mungkin saya dulu ikut berjuang dengan almarhum gitu kan, seharusnya saya lah yang menggantikan. Saya dulu capeknya luar biasa, itu keluarga waktu itu nggak ikut capek, nggak ikut berjuang, kenapa sekarang tiba-tiba merasa yang namanya legacy itu kan ya keluarga kan, istri, anak. Saya saja yang abang ipar, saya tidak pernah memanfaatkan bayang-bayang Mas Arifin Ilham sebagai abang ipar saya. Saya masuk Pertamina, insya Allah dengan jalan hidup yang saya cari sendiri, tidak memanfaatkan posisi beliau sebagai abang ipar saya. Saya bisa dikontrak Sony BMG juga itu jalur yang saya jalani sendiri, tidak memakai jalur sama beliau. Jadi gini, namanya kita hidup di dunia, pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Ya, apapun yang kita bilang, kalau udah nggak suka, ya nggak baik aja. Apapun yang kita bilang itu salah, tapi kalau orang itu suka sama kita, itu sudah benar aja. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ya itu, Mbak. Mungkin seperti itu. Tapi dalam belitan masalah sesulit apapun, tampaknya Alvin berusaha tenang. Apalagi ia butuh memberi ketenangan pikiran terhadap istrinya yang dalam waktu dekat akan segera melahirkan. Lantas persiapan apa saja yang sudah dilakukan jelang kelahiran si jabang bayi? Ya, insya Allah doain. Kalau nggak 1-2 minggu lagi lah. Kelahiran ya, terus gimana persiapannya sendiri seperti apa? Maaf. Bentar kok mikir. Ya, persiapannya alhamdulillah. Ntar kalau tim besar, didoain aja ya. Doain. Berapa bulan berarti? Udah berapa bulan, Pin? Jenis kelamin laki-laki. Insya Allah kalau nggak minggu depan, 2 minggu lagi bisa lahir insya Allah ya.